Selamat pagi jemaat Tuhan, senang sekali bisa berjumpa lagi dalam sebuah renungan singkat pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan hari ini memberkati kita semua. Renungan singkat hari ini kita berjudul Roh Kudus yang membaharui pikiran, Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Apa itu pembaharuan budi? Dalam bahasa aslinya, kata budi atau nous menunjuk kepada pikiran atau cara berpikir, sikap mental, bahkan disposisi moral. Jadi pembaharuan budi itu berarti transformasi menyeluruh dalam cara berpikir manusia yang lama menjadi cara berpikir yang sesuai dengan kehendak Allah. Nah, korelasinya dengan pekerjaan Roh Kudus apa? Apa peran Roh Kudus dalam pembaharuan pikiran manusia? Meski Roma 12 ayat 2 tidak menyebut Roh Kudus secara eksplisit, namun dalam konteks seluruh surat Roma sangat jelas bahwa Roh Kudus adalah agen utama pembaharuan itu sendiri. Kita lihat dalam Roma 8 ayat 5-6. Mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal dari Roh. Jadi Roh Kudus membaharui pikiran kita dengan mengubah pola pikir duniawi kita ini menjadi pola pikir rohani, cara pandang Kristus. Berikut contoh perubahan pikiran yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Pola pikir dunia mengatakan hidup untuk diri sendiri. Pola pikir Roh Kudus untuk menyenangkan Allah. Pikiran dunia pembalasan dan kebencian. Pikiran Allah pengampunan dan kasih. Pikiran dunia ukuran keberhasilan adalah materi. Ukuran keberhasilan dari Tuhan adalah kesetiaan. Bagi pikiran dunia, popularitas itu sangat penting. Namun bagi pikiran Allah, kerendahan hati adalah kekuatan. Nah, berikut kita akan belajar hasil dari pembaharuan pikiran. Ada 3 hasil yang dihasilkan oleh pembaharuan pikiran. Yang pertama, kita akan dapat membedakan kehendak Allah. Yang kedua, hidup dalam hal yang baik. Yang ketiga, berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Artinya, pikiran kita menjadi selaras dengan Kristus. Mampu menilai hidup bukan dengan logika dunia, tetapi dengan hikmat surgawi. Mengapa ini sangat penting, Bapak Ibu sekalian? Karena tanpa pembaharuan pikiran, kita bisa saja menjadi orang Kristen lahiriah, tetapi cara berpikir kita masih duniawi. Kita bisa saja gagal mengenali kehendak Allah dalam keputusan-keputusan dalam kehidupan kita. Atau lebih parah lagi, kita akan mengalami stagnasi secara rohani. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus bukan hanya membuat kita berbahasa roh atau merasakan hadirat Tuhan, tetapi dia juga mengubah cara kita berpikir dalam keseharian kita, di kantor, di rumah, sosial media, sampai kepada sikap hati. Itulah buah dari relasi dengan pribadinya. Itulah buah dari relasi dari membiarkan kita dipimpin oleh Roh Kudus. Kiranya firman hari ini memberikan kita pemahaman baru bahwa setiap orang yang di dalam Kristus haruslah diperbarui pikirannya, supaya selaras dengan pikiran Kristus. Tuhan memberkati. Bapa berkati jemaat-Mu hari ini Tuhan. Kiranya jemaat-Mu diberkati dengan firman-Mu dan membiarkan diri kami masing-masing diperbarui oleh pekerjaan Roh Kudus di dalam diri kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.